Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru Khairul Ummah, Ketua Yayasan Khairul Ummah, dan seluruh staf Khairul Ummah, serta kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya Allah jemaah sekalian kita masih diberikan kemudahan, kesempatan untuk bisa melanjutkan ibadah puasa sampai hari ini, hari yang ke-7 ya, Masya Allah, tidak terasa, dari bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah jamaah sekalian kita semua dan mendapat pahala yang terbaik kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di siang ini insyaallah saya diberikan amanah untuk menyampaikan tadabbur Quran ya, yaitu kita insyaallah akan mempelajari tafsir ringkas ya, dari salah satu surah Al-Quran Al-Karim, yang mana kita pilihkan surah tersebut adalah surah Yasin, yang tidak asing lagi dan surah yang begitu mulia, begitu luar biasa, dan termasuk salah satu surah-surah dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk kepada tafsirnya, di sini saya sampaikan mukaddimah yang berkaitan dengan surah yang mulia ini, yaitu surah Yasin. Dijelaskan oleh ulama jamaah sekalian bahwasanya surah Yasin min suwaril Quran al-Makkiyah al-Azimah ya, bahwasanya surah yang mulia ini adalah termasuk surah-surah Makkiyah ya, jadi surah-surah yang diturunkannya sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ayat-ayatnya mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir itu semuanya diturunkan di Mekah, diturunkan sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin kita kembali ke definisi surah Makkiyah, yaitu surah-surah yang diturunkannya sebelum hijrah, baik turunnya di Mekah ataupun di luar Mekah. Ya, ini insyaallah definisi yang akrab ya ila shawab tentang Makkiyah wal Madaniyah. Kemudian jumlah ayatnya jemaah sekalian yaitu 33 ayat ya, jumlah ayatnya ada 83 ayat ya, meskipun ada yang mengatakan 82 ayat, insyaallah yang masyhur adalah 83 ayat. Kemudian urutannya dalam Al-Qur'an adalah urutan yang ke-36, surah yang ke-36 ya, di dalam urutan Al-Qur'an. Surah yang pertama sampai 114, Yasin yang ke-36. Fawasiluha al-qasirah laha waq'un qawiyyun fin nufusil mu'minah ya, jadi surah yang mulia ini ayat-ayatnya yang ringkas namun padat ini begitu membekas ya di hati setiap mukmin dan juga mukminah. Karena ayat Al-Qur'an itu beragam, ada yang panjang, ada yang ringkas sekali. Nah, di sini termasuk ya, surah Yasin itu tidak panjang ayatnya namun sangat membekas ya dalam hati setiap mukmin dan mukminah, sebagaimana juga ayat-ayat surah-surah yang lainnya. Maudu'atuha ar-ra'isiyah hiya maudu'at as-suwar al-makkiyah ya, jadi maksudnya intisari dari surah Yasin ya, hal-hal yang disampaikan dalam surah yang mulia ini oleh Allah Azza wa Jalla ini tertuju ya kepada hal-hal yang penting ya, diantaranya yang berkaitan dengan isi surah Makkiyah secara umum ya, artinya dengan kata lain surah Yasin seperti halnya surah-surah Makkiyah yang lainnya pada intinya. Kemudian di dalamnya terdapat ya penekanan terhadap tauhid al-uluhiyah, tauhid al-uluhiyah,
tauhid ar-rububiyah. Ya, apa tauhid uluhiyah itu jemaah sekalian? Tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah itu artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia adalah Sang Maha Pencipta alam semesta, yang maha mengatur ya segala kehidupan kita, yang maha memberikan rezeki kepada kita semua. Ini sering diistilahkan tauhid ar-rububiyah. Tauhid al-uluhiyah ya maksudnya kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah kita. Ya, baik dalam sholat, dalam berdoa, dalam menunaikan puasa dan sebagainya, kita peruntukkan, kita ikhlaskan, kita tujukan semata-mata lillahi ta'ala. Ini sering diistilahkan dengan tauhid al-uluhiyah. Nah, keduanya ada pada surah Yasin ini, tauhid rububiyah maupun tauhid al-uluhiyah. Ya, ini semata-mata istilah ya sama sekalian. Kalau seandainya tidak dijelaskan seperti itu pun, yang penting seseorang meyakini ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan, mengatur, memberikan rizki, lalu diikhlaskan ibadah kepadanya semata, tidak berbuat kesyirikan, dan mengimani asmaul husna dan sifat-sifatnya, maka itulah ya dia sudah memenuhi kategori dan kandungan dari tauhid yang diminta. Kemudian juga wa'aqibatul mukadzibina bihima, ya, juga kandungan umum dari surah Yasin, yaitu akibat balasan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mendustakan, ya, baik mendustakan terhadap tauhid ar-rububiyah maupun al-uluhiyah. Termasuk juga masalah qadhiyatul ba'tsi wan nusyur, ya, hal-hal yang berkaitan dengan hari berbangkit, hari dikumpulkannya manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat banyak sekali ya dalam Al-Qur'an hal-hal yang menjelaskan tentang akhirat. Ya, jadi Al-Qur'an itu luar biasa ya sama sekalian. Ada hal-hal yang sifatnya akidah, ada syariat, ada juga hal-hal yang sifatnya adab, akhlak, muamalah. Ya, sifatnya akidah banyak sekali dalam Al-Qur'an. Termasuk diantaranya dalam surah Al-Ikhlas misalnya, dalam surah Fatihah misalnya. Ada hal-hal yang sifatnya syariat, ya, menjelaskan tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang ibadah haji dan lain-lainnya. Tentang adab dan akhlak, ya, misalnya termasuk di sini adalah dalam surah Al-Hujurat, ya, misalnya bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, apa yang mesti dijauhi dan sebagainya. Ini semua terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah demikian ya mukaddimah tentang surah Yasin dan kandungan umumnya. Kemudian yang kedua tentang apakah ada fadilah khusus ya terkait dengan surah Yasin. Ada fadilah khusus terhadap surah tertentu, dan ada surah-surah yang umum jamaah sekalian yang tidak terdapat fadilah secara khususnya. Nah, pertanyaannya apakah surah Yasin terdapat fadilah khusus terhadap surah yang mulia ini? Dijelaskan bahwasannya qad waradat iddatu ahadits fi fadaili hadhihi surah aktsaruha makdzubah mawdu'ah wa ba'daha dhaifun dha'fan yasira. Ya, jadi telah ada riwayat-riwayat sama sekalian tentang keutamaan surah yang mulia ini, yaitu surah Yasin. Namun sayang sekali ya, kebanyakan dari riwayat-riwayat tersebut tidak valid, tidak sahih. Ya, bahasa halusnya demikian ya. Jadi kebanyakannya tidak sahih. Di antara yang ada riwayat tentang surah Yasin sama sekalian, di antaranya yang pertama ya. Ada riwayat inna likulli syai'in qalban. Ya, sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki hati, memiliki jantung. Wa qalbul Quran Yasin, ya, dan jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Man qara'aha faka'annama qara'al Quran 10 marrat. Barang siapa yang membacanya, maka seakan-akan dia membaca Al-Quran 10 kali. Barang siapa membacanya, seakan-akan dia membaca Al-Quran 10 kali. Ya, ini riwayat, namun tidak sahih sama sekalian hadisnya. Tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Nah, ini dilemahkan ya oleh sebagian para ulama. Riwayat yang kedua, man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu.
ya, barang siapa yang membaca surah Yasin di dalam satu malam, maka dia di pagi harinya dalam keadaan terampuni dosa-dosanya. Riwayat yang ketiga, barang siapa yang terus istiqomah, ya, berkelanjutan membaca surah Yasin di setiap malam, kemudian dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Ya, ini juga tidak sahih hadisnya. Yang berikutnya, barang siapa yang memasuki maqabir, ya, perkuburan, makam-makam, lalu dia membaca surah Yasin, khuffifa anhum yauma idzin, ya, maka akan diringankan bagi mereka, ya, bagi mereka maksudnya wallahu a'lam bishawab, bagi penghuni kubur tersebut di hari itu. Wa kana lahu bi'adadin man fiha hasanat, dan dia akan mendapatkan sejumlah yang ada padanya berupa kebajikan-kebajikan. Ya, ini lebih lanjut bisa diteliti sama sekalian pada kitab Al-Mawdu'at karya Imam Ibnul Jauzi. Al-Mawdu'at karya Imam Ibnul Jauzi, beliau mengumpulkan di situ hadis-hadis yang maudhu. Juga kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah karya Imam Asy-Syaukani. Juga kitab juga kitab Hadis Qalbil Quran Yasin fil Mizan. Wa jumlah mimma ruwiya fi fadailiha Asy-Syaikh Muhammad Amr Abdul Latif hafizahullah. Ya, ini beberapa rujukan yang bisa lebih lanjut, ya, di samping rujukan-rujukan yang lainnya. Baik. Ya, ketidakvalidan, ya, riwayat-riwayat tersebut sama sekalian, ya, tidak menunjukkan ketidakmuliaan surah Yasin. Ya, jadi surah Yasin surah yang mulia sebagaimana surah-surah yang lain. Namun di sini kita berbicara tentang apa? Kevalidan riwayat yang menjelaskan tentang sebuah fadilah. Ya, misalnya sholat, misalnya kan dilihat oleh para ulama riwayatnya demikian di masalah zakat, masalah puasa dan sebagainya, termasuk dalam Al-Quran. Ya, misalnya fadilah tentang surah Al-Ikhlas, ya, disebutkan oleh para ulama, dijelaskan riwayatnya demikian, hadisnya sahih, ya, dijelaskan. Riwayat tentang misalnya surah Al-Kahfi misalnya, ya, itu ada riwayatnya. Kemudian tentang misalnya surah Al-Kafirun, ya, atau surah yang lain ada disebutkan fadilahnya. Ya, berkaitan dengan surah Yasin di sini maka belum, ya, didapatkan riwayat yang sahih tentang hal ini, wallahu alam bisawab. Nah, baik. Ya, masalahnya sama sekalian menisbahkan sesuatu, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hal ini perlu apa? Perlu ketelitian. Ya, nanti dalam ilmu hadis itu lebih dilanjut dipelajari, ya, kenapa ada hadis-hadis lemah, kenapa ada hadis-hadis yang maudhu dan seterusnya. Apa sebabnya? Apa motivasi seseorang itu, ya, sampai membuat sebuah hadis? Ya, ini disebutkan di dalam ilmu hadis. Ya, demikian insyaallah taala. Baik. Nah, kita masuk sekarang kepada tafsir, ya, surah yang mulia ini, yaitu surah Yasin, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah tampak di layar. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yasin. Masya Allah, ya, 2 huruf, ya, Yasin. Apa artinya dan apa maknanya, apa maksudnya, disebutkan oleh tafsir, ya, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, rahimahullahu taala, jamaah sekalian, bahwasanya huruf-huruf penggalan di awal sebagian surah-surah dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Kalau ada surah-surah yang di situ ada penggalan huruf, maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui maknanya. Ya, kalau dikumpulkan jemaah sekalian dalam Al-Qur'an, huruf-huruf yang penggalan di sebagian surah, ya, seperti Yasin, ya, Alif Lam Mim Shad, Kaf, Ya Ain Shad, dan ayat-ayat surah-surah yang lainnya termasuk Qaf, Tha, Sin, Mim, itu dikumpulkan oleh para ulama jemaah sekalian. Itu jumlah hurufnya, ya, jumlah hurufnya jemaah sekalian tanpa pengulangan itu ada 14. Jumlah huruf di awal sebagian surah itu kalau dikumpulkan ada 14 huruf, yaitu yang pertama huruf alif,
yang kedua huruf lam, yang ketiga huruf mim, yang keempat huruf shad, yang kelima huruf ra, yang keenam huruf kaf, yang ketujuh huruf ha, kemudian yang kedelapan huruf ya, yang kesembilan huruf ain, yang kesepuluh huruf ta, yang kesebelas huruf sin, yang kedua belas huruf ha, kemudian qaf, yang keempat-belas nun. Nah, untuk memudahkan, para ulama menggunakan sebuah kalimat untuk memudahkan menghafalnya, yaitu nasun hakimun qati'un lahu sir. Nasun hakimun qati'un lahu sir. Nasun hakimun qati'un lahu sir. Ya, coba kita tuliskan di sini ya, untuk faedah bersama. Nah, ini ya. Limadha lam yadhhar? Saya ketik tapi tidak keluar. Wallahu a'lam bishawab. Sebabnya keluar ya. Ya. Oh ininya. Bentar, afan. Ya, afan. Ya. Nasun hakimun qati'un lahu sir. Nah, coba misalnya Yasin. Nah, di mana hurufnya Yasin? Nah, di sini ya, sin. Alif lam mim misalnya. Mana hurufnya? Alif lam mim. Nah, ini ya. Nah, surah Maryam misalnya. Kaf ha ya ain shad. Nah, ketemu semuanya. Qaf misalnya, ini qaf. Ya. Ta sin mim ya, ta sin mim. Ya. Ini faedah yang berharga ya dari para ulama kitab. Nasun hakimun qati'un lahu sir. Nah, yang menarik lagi bahwasanya 14 huruf tadi adalah setengah dari jumlah huruf hijaiyah. Ini kata para ulama ya, nisful hurufi adadan. Ya, subhanallah ya. Jadi totalnya setengah dari jumlah huruf hijaiyah. Wal madhkuru minha asyraf minal matruk. Masyaallah. Wal madhkuru minha asyraf minal matruk. Huruf-huruf yang tersebut di dalam kumpulan huruf yang 14 itu lebih asyraf daripada yang tidak disebutkan. Ya, jadi huruf-huruf yang disebutkan di sini lebih asyraf. Asyraf itu lebih mulia daripada huruf-huruf yang tidak disebutkan. Penjelasannya, kata Imam Az-Zamakhsyari, bahwasanya huruf yang 14 itu tercakup padanya asnaf ya, berbagai jenis dari huruf-huruf. Di antaranya, ya mungkin Ustaz Agil bisa menjelaskan lebih detail ya, Masya Allah. Di antaranya ada huruf-huruf yang mahmusah, ada yang mahjurah, ada yang rahu, ada yang syadidah, ada yang mutabbaqah, ada yang maftuhah, ada yang musta'liyah, ada yang munkhafidah, ya, dan sebagainya. Ya, dengan singkat kata, sifat-sifat huruf ada pada ke-14 gitu ya. Jadi sifat-sifat huruf yang apa istilahnya yang penting diketahui ada pada 14 huruf tersebut. Insyaallah demikian. Baik. Ini penjelasan dari para ulama ya, Masya Allah. Baik. Nah, kemudian la syakka anna hadhil huruf lam yanzilha subhanahu wa ta'ala abathan ya. Kemudian yang penting diketahui bahwasanya huruf-huruf itu ada maknanya, tapi Allah yang Maha mengetahuinya dan bukan tanpa makna. Bukan tanpa apa? Bukan tanpa makna.
Ya, jadi kata Imam Ibnu Katsir, Allah tidak menurunkannya sia-sia, tapi semuanya adalah pasti ada hikmahnya. Baik. Kemudian yang menarik lagi jamaah sekalian, kenapa disebutkan di awal surat? Ya, kenapa di awal surat? Baik di awal surah Al-Baqarah, Yasin, surah Qaf atau surah yang lainnya, yaitu untuk menjelaskan i'jazil Quran. Untuk menjelaskan apa? Kemujizatan Al-Quran. Ya, coba bandingkan kalau misalnya huruf tadi, baik Yasin, Alif Lam Mim dan yang lainnya itu di tengah, dengan di awal, itu lebih menarik bagi orang yang dengar yang mana? Awal, karena awal itu kan awal pembicaraan. Nah, awal pembicaraan, sementara orang-orang Arab di masa jahiliyah dahulu pandai-pandai bersair. Ya, ketika ada awalan yang seperti itu mereka kaget. Jadi mengetahui apa kemujizatan Al-Quran. Nah, supaya lebih menarik jemaah sekalian, ini tidak di setiap surat, tapi di sebagian surah. Ya, kalau di setiap surat ada kan jadinya apa? Biasa. Sehingga di sebagian surah. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Menukil dari perkataan Imam Zamakhsyari. Ya, Imam Zamakhsyari itu ahli bahasa Arab jemaah sekalian, luar biasa. Kata beliau, walam tarid kulluha majmu'a fi awalil Quran. Ya. Wa inna ma kurrirat. Ya, jadi diulang-ulang, tapi tidak pada setiap surah, supaya apa? Lebih tahaddi dan juga lebih tabkid, lebih adanya unsur ya tahaddi, ya penentangan, maksudnya enggak ada mereka bisa mengalahkan Al-Quran, dan juga untuk at-tabkid, ya tabkid itu supaya mereka sadar bahwa saya manusia tidak bisa menyaingi atau mengimbangi Al-Quran Al-Karim. Baik. Tambahan ini faedah dari Imam Ibnu Katsir ya rahimahullah taala. Setiap surah, Masya Allah, ini mudah-mudahan tidak terlalu khusyuk ya mendengarkannya. Jamnya jam siang nih, insyaallah. Baik. Setiap surah yang di situ ada awalan huruf-huruf seperti tadi jamaah sekalian, itu mesti kata Imam Ibnu Katsir di dalamnya ada intisor lil Quran. Setiap surah yang di situ ada penggalan huruf-huruf, pasti di dalamnya ada intisor. Intisor itu kemenangan, pembelaan terhadap Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang kemukjizatan dan keagungan Al-Quran. Dan ini diketahui dengan istiqra. Ya, istiqra itu maksudnya orang yang neliti, yang tadabbur dari awal Al-Quran sampai akhirnya, dia akan memahami, oh ternyata benar. Setiap surat yang di situ ada huruf-huruf penggalan di awal surah, di dalam surat itu pasti ada pengagungan Allah terhadap Al-Quran, menunjukkan kemujizatannya, dan juga intisor lil Quran, pembelaan dan kemenangan terhadap Al-Quran Al-Karim. Ini rahasia yang disampaikan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Baik, insya Allah demikian ya ayat yang pertama jemaah sekalian. Kita masuk kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal Qur'anil Hakim. Ya, waw di sini disebut waw al-qasam. Waw al-qasam itu artinya waw yang berfungsi sebagai sumpah. Karena waw itu bisa juga bermakna dan, tapi di sini tujuannya sumpah. Demi Al-Quran Al-Hakim, yang bijaksana, yang penuh hikmah. Nah, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala berhak ya untuk bersumpah dengan siapapun. Ya, Allah bersumpah dengan langit, dengan bumi, dengan Al-Quran, ya, dengan apapun Allah berhak bersumpah. Tapi kalau manusia, kita tidak bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anil Hakim, ya demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, al-muhkam, hakim di sini muhkam, yang tidak datang pada Al-Quran kebatilan, baik di depannya maupun di belakangnya, di awalnya maupun di akhirnya. Seluruh Al-Quran isinya adalah kebenaran, isinya tidak ada kebatilan sama sekali. Berarti apa? Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan kebenaran isi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Di sini yang menyatakan kebenarannya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah menjelaskan demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Baik.
Innaka laminal mursalin. Innaka, inna sesungguhnya, ka engkau. Engkau di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamina, lam di sini adalah lam taukid, lam yang berfungsi sebagai penegasan. Benar-benar mina ketemu alif lam menjadi minal, ya, termasuk al-mursalin, mereka yang diutus. Ya, berarti engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar termasuk dari para rasul. Sini kita perhatikan penguatannya dengan inna dan juga dengan lam at-taukid. Inna dan juga lam taukid, berarti benar-benar ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang nabi, seorang rasul. Artinya jangan sampai didustakan, ya. Beliau benar-benar seorang nabi dan rasul yang menyatakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala siratim mustaqim. Ya, ala siratim mustaqim. Baik. Coba kita tambahkan di sini dari tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang ayat ini. Innaka laminal mursalin, ya, bahwasanya sumpah Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu tentang risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk dari mereka yang diutus sebagai rasul. Falasta bibida'in minar rusul, ya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang bid'ah dari para rasul. Maksudnya bukan sesuatu yang baru. Maksudnya engkau itu bukan sesuatu yang baru. Ada sebelum engkau para nabi dan rasul. Artinya ajaran Nabi Muhammad SAW bukan sesuatu yang baru. Para nabi, para rasul sebelumnya sudah menyampaikan. Dan intisari dakwah mereka adalah kepada tauhid. Kaum Yahudi, kaum Nasrani tahu semua adanya Nabi Musa, adanya Nabi Isa, adanya Nabi Hud, Nabi Ibrahim. Ya, tokoh-tokoh agama mereka tahu semua bahwasanya dulu ada para nabi, para rasul yang begitu banyak. Artinya Nabi Muhammad SAW itu bukan tiba-tiba menyampaikan sebelumnya nggak ada para nabi, nggak ada para rasul, tidak seperti itu. Ada rantai silsilah yang menghubungkan antara beliau dengan para nabi dan para rasul yang lain, yang semua inti ajarannya sama dan mereka berasal diutus dari Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan fajita bima jaa bihir rusul, ya engkau juga datang dengan apa yang para rasul datang dengannya, yaitu dari pokok-pokok agama yang sama. Ya, ini kita bisa perhatikan misalnya dalam surat Al-A'raf, ya coba sekalian, di situ bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh, yang semuanya seruannya sama di zaman yang berbeda. Di zaman yang berbeda. Berarti Nabi Muhammad SAW tidak bawa ajaran yang baru, bahkan menguatkan ajaran para nabi dan para rasul sebelumnya. Nah, wala yakhfa ma bainal muqsam bihi wa huwal Qur'an al-Hakim wa baina al-muqsam alaihi wa huwa risalah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam minal ittisal. Nah, di sini erat kaitannya antara ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga, wal Qur'anil Hakim. Yang Allah sumpahkan di sini Al-Qur'an yang mana disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan isi sumpah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Muhammad sendiri, yaitu innaka laminal mursalin. Jadi Allah bersumpah dengan Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menguatkan beliau seorang nabi dan juga seorang rasul. Wa annahu law lam yakun li risalatihi dalilun wala syahid illa hadzal Qur'anil Hakim lakafa bihi dalilan wa syahidan ala risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seandainya tidak ada saksi, tidak ada dalil akan kenabian beliau kecuali Al-Qur'an saja sudah cukup. Gitu ya. Seandainya nggak ada petunjuk kecuali Al-Qur'an sudah cukup. Apalagi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan sekian banyak para nabi dan para rasul menunjukkan adanya kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di ayat selanjutnya tentang salah satu sifat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan firman-Nya ala siratim mustaqim, ya. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berada di atas jalan yang lurus. Ya, ala di atas. Ya, ini menunjukkan kemuliaan ya. Apa yang beliau bawa itu sesuatu yang di atas, ya, bukan di bawah tapi di atas. Sirat dari kata saroto. Saroto. Ya, saroto artinya menelan. Saroto artinya menelan. Ya, jadi sirat itu jalan yang luas, yang panjang, yang luas, yang lebar jemaah sekalian, dan sampai seakan-akan apa? Bisa menelan orang-orang yang melewatinya. Saking luasnya, menelan maksudnya mencukupi semua yang lewat di atasnya, itu sirat. Ya, jalan yang luas, lebar, panjang. Mustaqim, lurus. Nah, jadi jalan yang panjang, yang luas itu tidak berkelok-kelok, tapi lurus. Ya, sehingga kalau lurus berarti cepat apanya? Cepat sampainya. Artinya jalan menuju apa yang Allah ridho itu sesuatu yang lurus sama sekalian, tentu butuh konsistensi, butuh keteguhan. Namun jalan yang lurus itu tidak berkelak-kelok, jalan yang satu. Nah, sirat itu mesti dalam Al-Quran bentuknya tunggal, sirat. Nah, kalau sabil itu jalan juga, tapi kadang-kadang berbentuk jamak, bisa menjadi apa? Subul. Karena jalan itu sabil, kalau sabil ya, belum tentu jalan kebaikan, bisa jalan keburukan. Tapi kalau sirat itu mesti diidentikan dengan kebaikan, jalan kebenaran. Siratin mustaqim, jalan yang lurus. Ala siratin mustaqim. Kata Imam Ibnu Katsir, ay ala manhajin wa dinin qawimin wa syar'in mustaqim. Ya, jadi jalan yang lurus yaitu manhaj. Ya, manhaj itu metode. Manhaj dan dinin qawim, agama yang lurus, wa syar'in mustaqim, syariat yang lurus. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanzilal azizir rahim. Ya. Sebelum kita masuk ke ayat yang kelima, ya, kita mungkin ingat hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dua garis, ya, yang lurus, yang di sampingnya jalan yang berkelak-kelok, jalan yang bengkok-bengkok. Ya, jalan yang lurus inilah jemaah sekalian, jalan yang ingin kita tempuh, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal soleh, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kehidupan kita, dan kita khawatir dari jalan-jalan yang lain yang semuanya merujuknya kepada jalan-jalan yang menyimpangkan. Ada yang berkaitan dengan syubhat, kerancuan-kerancuan masalah akidah, ada yang berkaitan dengan syahwat yang menggelincirkan, dan ini sangat-sangat berbahaya. Karena itu kita mohon selalu dalam Fatihah, dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami Allah jalan yang lurus, maksudnya teguhkanlah kami di atas jalan yang lurus. Ayat yang kelima, Tanzilal azizir rahim. Tanzil sebagai sesuatu yang diturunkan, Al-Aziz oleh yang maha perkasa, Ar-Rahim yang maha penyayang. Aihada sirat, maksudnya sirat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agama syariat yang dibawa beliau, itu adalah sesuatu yang diturunkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa lagi maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya, coba kita bayangkan seumpama tidak ada para nabi, para rasul. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus, seandainya para nabi dan rasul gak ada, bagaimana keadaan manusia ini? Ya, mereka tentu dalam kegelapan, tidak tahu kepada siapa mereka akan menyembah, tidak tahu tujuan kehidupan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahim, ya maha penyayang kepada hamba-hambanya. Allah utus para nabi, para rasul di setiap zaman, dari Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi yang pertama, Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah tidak melalaikan hambanya, Allah mengirim para Nabi dan para Rasul. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, ya, agar jangan sampai hamba-hambanya manusia ini ya terjerumus ke dalam siksa api neraka. Allah kirim para Nabi, para Rasul yang menjelaskan tentang risalah, kenabian, kerasulan, supaya mereka tahu kepada siapa mereka menyembah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana di ayat yang lain ya jemaah sekalian, wa innaka la tahdi ila siratim
mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, hidayah ada dua. Ada hidayah taufik, ada hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah taufik maksudnya Allah membuka hati hambanya untuk beriman. Allah membuka hati hambanya untuk mengimani, menerima, mentaati dakwah para nabi dan para rasul. Yang kedua, hidayah al-bayan wal irsyad. Maksudnya para nabi, para rasul, ya termasuk para ulama, para duat menyampaikan. Berarti menyampaikan hidayah. Ya, sampai tidaknya ke hati setiap orang, maka di sini kembalinya kepada hidayah taufik. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah al-irsyad wal bayan, tugas para nabi dan para rasul menyampaikan, menyadarkan umatnya masing-masing. Kemudian di ayat selanjutnya sama sekalian Allah menegaskan litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira, yaitu agar engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan indar, memberikan peringatan qauman kepada satu kaum. Dalam hal ini adalah bangsa Arab yang diutus beliau pertama kali padanya, ma unzira aba'uhum, yang mereka belum pernah mendapatkan peringatan dari nenek moyang mereka. Maksudnya sebelum beliau diutus. Fahum ghafilun, karena itu mereka ghafilun, mereka lalai. Artinya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai apa? Sebagai pemberi peringatan kepada kaum yang belum diberikan peringatan, dan mereka membutuhkan adanya seorang nabi, seorang rasul yang menyadarkan mereka, mengajak mereka kepada jalan kebenaran. Ya, ini sebagaimana difirmankan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai sekalian para manusia, sesungguhnya aku diutus kepada kalian sebagai seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Nah, ini pembeda ya antara dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah para nabi dan para rasul sebelumnya. Dari sisi apa? Dari sisi kepada siapa disampaikan. Kalau para nabi, para rasul kepada umatnya masing-masing. Karena setiap nabi ada nabi setelahnya, ada rasul, ada nabi setelahnya. Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi setelah beliau, karena itu dakwah beliau sifatnya umum untuk seluruh umat manusia. Bisa difahami sama sekalian? Masih bisa berlanjut? Masih kuat ya, Masya Allah. Kalau jamaahnya kuat, insya Allah ustadznya juga kuat, insya Allah. Baik, Masya Allah. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita ya, di siang hari, di waktu puasa, insya Allah. Latihan kesabarannya, insya Allah. Baik. Insya Allah demikian ya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 sama sekalian ya, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad, sungguh, sesungguhnya ya, haqqal qawlu ya, telah pasti berlaku perkataan, maksudnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ala aktsarihim, bagi kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, mereka itu tidak akan beriman. Laqad haqqal qaul, sungguh telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah bahwasanya kebanyakan dari mereka itu enggak beriman. Enggak usah bersedih wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para nabi dan para rasul sebelummu pasti ada yang mengimani, ada yang mengingkari. Seandainya ada yang mengingkari, tidak mengikuti dakwahmu, jangan bersedih. Mereka memang orang-orang yang tidak mau beriman. Tugasmu hanya menyampaikan, tugasmu hanya menyampaikan risalah, kembalinya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dijelaskan dalam tafsir sama sekalian. Menukil dari perkataan Imam Ibnu Jarir ya, ini seorang ulama yang sebelum Imam Ibnu Katsir ya, punya tafsir yang sangat-sangat luar biasa, bahkan bisa dikatakan tafsir nomor 1 sama sekalian.
Namun tafsir Imam Ibnu Jarir tentu menggunakan sanad-sanad yang panjang, ya, sehingga mungkin kita lebih mengenal tafsir Imam Ibnu Katsir, ya. Tapi beliau banyak ngambil dari tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala. Kata beliau, laqad wajabal 'adzab 'ala aktsarihim bi anna Allah taala qad hattama 'alaihim fi ummil kitab annahum la yu'minun. Ya, bahwasanya bagi mereka yang enggak beriman dan mereka memang tidak beriman sama sekalian, telah ada kepastian azab atas mereka karena mereka tidak mau mengimani dakwah para nabi dan para rasul, dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minun maksudnya la yusaddiquna rusulah, mereka tidak membenarkan para rasulnya. Ini masalah iman, ya. Iman itu percaya dan membenarkan. Saya beri contoh sama sekalian, misalnya ada orang yang datang kepada kita menyampaikan sebuah berita. Orang tersebut orang yang amanah, kita tahu, kita kenal. Orang tadi menyampaikan sebuah berita, itu kira-kira kita percaya atau tidak? Percaya. Nah, dalam agama percayanya kita itu disebut iman. Kita membenarkan orang tadi. Nah, ini yang dibicarakan para nabi, para rasul. Ketika para nabi, para rasul membawa risalah kepada para umatnya masing-masing, umatnya itu terbelah. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Percaya langsung dikatakan beriman, nggak percaya langsung dikatakan kafir. Nggak percaya langsung dikatakan apa? Kufur. Sampai dia beriman. Terombang-ambing, dia munafik. Dia agak percaya, ya agak nggak percaya, berarti munafik dia. Berarti dia masuk lebih ke arah kufur. Nah, kita alhamdulillah diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita percaya? Karena dalam Al-Qur'an Nabi sendiri yang menjelaskan bahwasanya beliau seorang nabi dan rasul. Al-Qur'an juga menjelaskan demikian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beliau sebagai nabi dan rasul. Sudah ada pendahulu dari orang-orang yang sebelum beliau, para nabi dan para rasul, yang mereka juga diberikan kitab-kitab, mereka juga para nabi dan para rasul. Inilah yang membuat kita mengimani dakwah para nabi dan para rasul. Dan iman ini mahal harganya sama sekalian, mahal nilainya. Ini patut kita kuatkan sampai akhir hayat nanti. Ditambah amal. Jadi amal ini masya Allah buah dari iman. Ya, imannya sudah, tinggal amalnya. Ya. Kalau orang beramal tapi nggak beriman, nggak diterima amalnya. Kalau orang itu beriman, amalnya ada, alhamdulillah sama sekalian, insya Allah dia selamat dunia akhir. Ya, amalnya itu apa? Lebih kepada rukun Islam yang 5. Ya, setelah dia 2 kalimat syahadat, ya sholat 5 waktu. Standarnya saja sama sekali 5 waktu, ditambah yang sunnah tentunya. Kemudian zakat. Kemudian dia puasa Ramadan, ditambah haji. Kalau dia wajib, maka insya Allah sudah selamat dunia sama akhirat. Tentu kalau dia lebih afdal, kepingin lebih utama, dia tambah dengan yang sunnah-sunnah. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-8. Masya Allah, Salimah. Oh ya, tangan bagus. Masya Allah. Siapa namanya? Mau dikasih? Ya. Insya Allah. Ya. Semoga jadi anak yang soleh insyaallah. Amin. Masya Allah. Siapa namanya? Hah? Siapa? Zia. Masya Allah. Insya Allah ibadah insya Allah. Baik. Allah ibadah insya Allah. Masya Allah. Ya. Ayat yang ke-8 Allah berfirman, Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Ini saya tebali ya. Inna sesungguhnya kami. Kita lanjutkan sedikit. Ja'alna kami telah menjadikan fi a'naqihim pada leher-leher mereka. Maksudnya mereka yang enggak beriman. Aghlalan yaitu belenggu-belenggu. Fahiya ilal adhqan, maka hal tersebut kepada adhqan, dagu-dagu mereka, fahum muqmahun, maka karena itu mereka tertengadah. Ya, jadi seolah-olah seperti injak maskal diberikan belenggu di leher, kemudian dikinikan sangat, jadi mereka tertengadah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, jamaah sekalian, inna ja'alna haula'il mahtum, kami jadikan mereka yang sudah tidak mau beriman itu keadaannya bisyaqa, akan mengalami kecelakaan.
Mereka itu kepada petunjuk jamaah sekalian seperti halnya orang yang lehernya dibelenggu sampai tangannya sampai ke dagunya. Ya, artinya sampainya mereka kepada hidayah itu hampir-hampir sudah dikatakan tidak memungkinkan lagi karena begitu luar biasa pendustaannya kepada dakwahnya para nabi dan para rasul. Tidak mau beriman, tidak mau mengimani, dan mereka tidak mau tunduk kepada apa yang dibawa oleh ajaran para nabi dan para rasul tersebut. Nah, ini tafsiran ayat yang ke-8 ya jamaah sekalian. Wa ja'alna min baini aidihim, dan kami jadikan min baini aidihim di hadapan mereka saddan, ada tutupan, ada dinding, ada penyekatnya. Wa min khalfihim sadda, ada di belakang mereka juga dinding, ada penyekatnya. Fa'aghshaynahum, kemudian kami tutupi mereka, kami tutupi mata-mata mereka. Fahum la yubsirun, mereka tidak dapat melihat lagi. Artinya Nabi di hadapan mereka, Al-Quran turun di tengah-tengah mereka, kemudian kebenaran ada di depan mereka, maka mereka tidak mau mengimani. Ya, ini semisal dengan ayat summum bukmun, ya, mereka itu tuli bisu, kemudian mereka tidak mau untuk mendengar, tidak mau untuk memperhatikan. Ya, ini semisal dengan ayat tersebut jamaah sekalian. Jadi keadaan orang-orang yang mereka itu sudah tertutup hatinya, tidak mau mengimani dakwah para nabi dan para rasulnya. Nah, kata Imam Mujahid, ya, ditutupi di depan mereka dengan dinding itu maksudnya anil haq, dari kebenaran. Wa min khalfihim sadda, dari belakang mereka ada tutupan, maksudnya dari kebenaran mereka itu ragu-ragu. Ya. Ada perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, amana qusun wa ma ra'an nabi wa kafara Ibnu Ubay wa qad shalla ma'ahu fil masjid. Beriman seseorang yang bernama Qus, padahal dia enggak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Ubay yang sholat bersama Nabi justru mengingkari. Paham yang dimaksudnya? Ada orang yang nggak pernah melihat Nabi SAW beriman. Ada yang sholat bersama beliau nggak beriman, termasuk waliyadzubillah, ya, terancam dengan siksa api neraka. Ya, jadi ini masalah hidayah jamaah sekalian. Nah, kita pun juga demikian, kita jauh masanya dari Nabi SAW, tapi kita diberikan nikmat hidayah. Ini perlu kita syukuri, perlu kita kuatkan, perlu kita mohonkan terus kepada Allah, karena ternyata ada di masa Nabi SAW mereka yang enggak beriman. Ya, sama juga dengan di masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, Fir'aun yang sudah melihat mukjizat langsung enggak beriman. Kan gitu ya. Tukang sihirnya Fir'aun beriman. Ya, Bilal bin Rabah dari Habasyah, dari Afrika, dari Ethiopia beriman. Ya. Abu Lahab paman Nabi sendiri tidak beriman. Ya, begitulah. Ini adalah ketentuan dan kepastian, siapa saja yang mengimani dia akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat. Siapa yang mengingkari maka dia akan mendapatkan azabul alim kalau sampai meninggalnya di atas hal tersebut. Ya, jadi tidak menjamin kedekatan, melihat langsung tidak menjamin keimanan. Di sini adalah masalah apa? Terbukanya hati. Terbukanya hati kita untuk mengimani atau tidak. Ya, ini satu hal yang patut kita syukuri jemaah sekalian. Fa'aghshaynahum, maksudnya kami tutupi penglihatan mereka. Ya, matanya bisa melihat tapi mata basirahnya tidak bisa. Ya, mata orang-orang yang tak beriman itu bisa melihat tapi mata hatinya tidak terbuka. Sehingga digambarkan kami tutupi mata-mata mereka, maksudnya dari kebenaran. Tahu tapi tidak beriman. Ya, justru ada sebagian atau salah satu sahabat Nabi SAW yang tidak melihat tapi beriman. Siapa itu? Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, tidak melihat tapi beriman. Ya, Abu Lahab jelas-jelas melihat tidak beriman. Ya. Baik. Fahum la yubsirun, maka mereka pun tidak beriman, maka mereka pun tidak melihat. Ai la yantafiun, maksudnya tidak melihat, tidak dapat manfaat dengan apa yang dia pandang, yaitu dari Nabi SAW, Al-Quran yang turun, ya, kemudian kebenaran yang nyata di depan mereka. Mereka tidak mau mengimani dan tidak mendapatkan hidayah dengannya. Ayat yang ke-10 yang terakhir, wasawa'un alaihim
sama saja bagi mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'anzartahum, engkau berikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau tidak engkau berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. Artinya orang-orang yang telah ditetapkan mereka itu enggak beriman sama sekalian, tidak akan beriman. Artinya jangan bersedih wahai Nabi, wahai Rasul. Mereka yang memang enggak beriman sudah, bukan merupakan tugasmu. Yang penting kau sudah menyampaikan. Berarti memang mereka tidak mau mengimani dakwahmu. Terus sampaikan dakwah. Insya Allah masih ada orang-orang yang akan beriman. Ya, jadi jangan sampai dakwah itu terhenti dengan adanya orang-orang yang enggak beriman, adanya orang-orang yang menjatuhkan, adanya orang-orang yang melecehkan dan seterusnya. Terus dakwah berlanjut. Ya, coba perhatikan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ketika beliau berdakwah itu ada umatnya yang enggak beriman, menutupi telinga-telinganya. Ya, seperti itu sekalian, ditutupi telinganya. Tapi Nabi Nuh tetap berdakwah. Tugasnya nyampaikan. Mau diimani enggak diimani, pokoknya tetap nyampaikan. Yang penting nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, para nabi, para rasul tadi sudah menyampaikan. Gitu ya. Jadi masalah mereka enggak ngikuti urusan masing-masing. Nah, begitulah pula para ulama, para duat, para pendidik, ya kita semua menyampaikan dan kita berusaha yang terbaik untuk bagaimana kita bisa menyampaikan hidayah dengan apa yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan berupa kebenaran kepada manusia, insya Allah mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata henti dari kata nasihat, dari kata dakwah, dan inilah tugas kita. Insya Allah dengan itu semua kita mendapatkan fadilah, keutamaan, dan siapa saja yang mengikuti kita akan mendapatkan juga pahalanya. Orang ngajak kepada Islam lalu diikuti 1 orang, 2 orang, 3 orang, 100 orang, 1000 orang, maka mereka semua itu pahalanya didapatkan juga oleh orang yang ngajak tadi. Kita ngajak sholat lalu ada orang yang mau, 1 orang, 2 orang, 1000 orang, maka semua yang sholat kita juga dapat pahalanya. Ini fadilah Pak, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya di atas ilmu. Artinya kita tahu yang dia sampaikan, kemudian disampaikan sesuai dengan kemampuan. Balighu anni walau ayah. Para nabi, para rasul sudah menyampaikan. Nah, tinggal kita pengikut beliau, kita para penuntut ilmu yang diberikan kemampuan untuk menyampaikan, sampaikan dengan apa yang kita mampu, insyaallah taala. Dengan itu kita mendapatkan kebahagiaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian ya ayat yang ke-10 jemaah sekalian. Kita tambah satu lagi ya, innama tundziru manittaba'adz dzikra, sesungguhnya engkau wahai nabi hanya memberi peringatan manittaba'adz dzikra, siapa orang yang mengikuti zikir, siapa orang yang mengikuti peringatan, wa khasyiyar rahman, dan dia takut kepada Allah, baru dia mengikuti engkau, baru dia mau beriman. Dia takut kepada Allah yang bil ghaib, yang tidak tampak olehnya. Fabashirhu, berilah kabar gembira orang tersebut, umatmu tersebut dengan maghfirah, ampunan di sisi Allah, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Semoga kita termasuk golongan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang ke-11 ini, yaitu golongan yang mengikuti peringatan para nabi, para rasul, dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat maghfirah dan ajran azima, ajran karima, pahala yang mulia. Bulan Ramadan, bulan yang sangat tepat sekali untuk kita lebih dekat ya kepada kebaikan, lebih dekat untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim, dan lebih banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian apa yang bisa kita sampaikan di pertemuan pertama pembahasan ringkas ya dari surah Yasin ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz Fajar. Nah. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan untuk bertanya, mungkin 1-2 saja. Oke, karena tidak ada Ustaz, kami minta doa dari jenengan untuk hajat-hajat yayasan, mulai dari YouTube-nya hajat yayasan sendiri, bagaimana untuk terkait menutup kemarin datang lunak, kemudian TK yang juga
juga berkeinginan punya gedung sendiri, kemudian SD yang akan akreditasi, itu juga dengan SMP yang akan akreditasi, PPTQ, kemudian Kutab yang juga sedang proses pemindahan tempat, dan itu aja sih guru-guru kita semuanya. Baik, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Fattah, Ya Karim, Ya Jawad, Ya Qadir, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, di hari ini, di bulan yang suci ini, di bulan suci Ramadan, kami mohon kepadamu ya Allah segala kebaikan yang pernah dimohon oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang mana Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung daripadanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mudahkanlah segala urusan menuju kebaikan pada Yayasan Khairu Ummah, Sekolah Khairu Ummah, mulai dari TK-nya, SD-nya, SMP-nya, kemudian pondoknya, dan juga Kutab Ibnu Mas'ud. Dan apapun keinginan program-program kebaikan dari yayasan ini ya Allah Khairu Ummah, semoga Engkau mudahkan. Keinginan kami semua ya Allah adalah untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin, kepada anak-anak kaum muslimin, untuk memberikan pemahaman yang benar, pemahaman yang baik tentang keislaman. Maka mudahkanlah hajat-hajat sekolah ini ya Allah menuju kebaikan, dan juga sekolah-sekolah lainnya yang menuju ridhamu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Aziz, ya Ghaffar, inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, bika nastaghith, aslih lana syu'unina kulliha ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkanlah kepada kami Allah keluarga yang soleh, yang solihah, anak-anak yang soleh, yang solihah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah ya Allah diri kami, keluarga kami di dalam ridhamu, dan kumpulkanlah kami bersama keluarga kami di dunia sampai di akhirat. Hilangkanlah ya Allah dari diri-diri kami rasa ujub, rasa kesombongan, iri hati, kedengkian, dan hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.